Di episode sebelumnya, Kohaku, Amaryllis, dan Ginro sudah dalam perjalanan menuju ke istana, dan Senku mengirimkan earpiece nirkabel kepada Kohaku. Kohaku yang antusias sudah berencana untuk mencuri senjata pembatuan dari Kirisame malam ini juga. Kohaku berpikir dia bisa dengan mudah mencurinya saat Kirisame tertidur. Ginro merasa rencana Kohaku ini terlalu terburu-buru. Amaryllis sebenarnya juga ingin penyusupan ini cepat selesai. Terlebih lagi, Amaryllis tidak mau berada dalam satu ruangan dengan ketua yang bahkan wajahnya saja dia tidak ketahui. Tapi sebelum melakukan tindakan lebih jauh, Amaryllis berencana untuk mengamati situasi terlebih dulu. Dan Amaryllis merasa orang-orang penting di pulau ini pasti punya penjaganya masing-masing. Setelahnya, Kohaku mendengar Senku yang berkata sesuatu, dan Amaryllis sangat kaget mengetahui sebuah anting yang bisa mengeluarkan suara. Ginro sendiri juga tidak paham, tapi dia sudah melihat banyak karya sains yang Senku buat. Jadi Ginro tidak sekaget Amaryllis. Senku mengabarkan mulai sekarang mereka akan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama adalah tim sains yang terdiri dari Senku, Gen, Suika, dan Soyuz. Dan tim selanjutnya adalah tim kedua yang adalah tim mata-mata yang terdiri dari Kohaku, Amaryllis, dan juga Ginro. Dan Senku meminta tim mata-mata untuk membuat kondisi di mana Mozu, Kirisame, dan Ibara dan para petinggi lainnya menjadi terpisah-pisah. Setelahnya susun rencana supaya Kirisame sendirian dan Kirisame harus melemparkan senjata pembatuan. Dan di saat itulah tim sains akan keluar dengan drone untuk merebut senjata pembatuan. Kohaku sampai merinding mendengar rencana yang Senku buat ini. Setelahnya Kohaku memberitahukan misi ini kepada Amaryllis dan Ginro. Sementara itu di goa persembunyian, pembuatan drone akhirnya dimulai. Gen berkata kalau drone itu bisa terbang dengan stabil. Jika begitu, bukankah mereka membutuhkan IC untuk mengendalikan laju terbangnya? Senku berkata itu bukanlah masalah. Dan Senku sudah menyiapkan sebuah rencana. Dan yang terpenting untuk sekarang adalah membuat mesinnya terlebih dulu. Kemudian Soyuz mencabut sebuah besi dari lantai mobil lab. Dan besi ini mempunyai bentuk U dan ini sesuai dengan yang Senku harapkan. Senku berkata sebenarnya pembuatan mesin itu cukup sederhana, tapi akan butuh waktu seharian untuk bisa menyelesaikannya. Dan Senku meminta semuanya untuk membantu. Dan langkah pertama adalah melilitkan kabel tembaga ke batang besi. Tinggal aliri listrik saja dan batang besi ini sekarang berubah menjadi magnet. Setelahnya Senku mengubah besi berbentuk U tadi menjadi magnet juga. Kemudian Senku mengikat besi U tadi di sebuah kayu, dan di tengahnya dimasukkan batang besi tadi. Senku mengaturnya supaya kutub utara bertemu dengan kutub utara, dan juga selatan bertemu dengan selatan. Dengan begitu, dua kutub magnet ini akan saling tolak-menolak yang akhirnya batang besi ini bisa berputar. Dengan putaran yang konstan dan juga kecepatan yang kencang, elektromagnet ini akan menjadi mesin motor untuk drone nantinya. Tapi tentu satu elektromagnet saja tidak akan cukup. Dan inilah tantangan di mana mereka harus membuat elektromagnet yang cukup banyak. Inilah alasan kenapa Senku meminta semuanya untuk bekerja sama. Tapi hal ini sudah menjadi tradisi di kerajaan sains. Sementara tim sains sibuk membuat mesin, tim mata-mata akhirnya sudah sampai di depan istana tempat ketua berada. Dan rupanya ini adalah sebuah pohon yang sangat besar. Dan penduduk pulau ini membangun rumah di dahan kayu. Dan orang-orang di sini membangun banyak jembatan supaya memudahkan perjalanan mereka. Dan rumah ketua berada di tempat paling atas di pohon ini. Akhirnya tim mata-mata sudah masuk ke dalam pohon ini.
Tapi baru saja mereka masuk, mereka melihat ada seorang prajurit bertubuh besar yang menghancurkan patung manusia. Prajurit ini bernama Oarashi dan bisa dibilang dia adalah salah satu petarung terkuat di sini. Ternyata patung manusia yang Oarashi hancurkan tadi adalah patung orang yang menyusup ke istana. Orang ini ingin membawa putrinya kabur. Tapi apa daya, aksinya ini gagal dan dia diubah menjadi batu. Dan sekarang patungnya sudah dihancurkan Oarashi. Dari kejadian ini, tim mata-mata akhirnya tahu kalau keamanan di sini sangatlah ketat dan akan sangat sulit jika mereka harus menyerang dari luar. Untuk itu, tim mata-mata harus mencari celah di sini. Kohaku melihat-lihat lagi daerah sekitar sini, dan Kohaku merasa ada sesuatu di bawah sana. Kohaku lalu meminta Amaryllis untuk mengalihkan perhatian setidaknya selama 15 detik. Amaryllis paham apa yang Kohaku inginkan dan Amaryllis mulai mendekati Oarashi. Amaryllis memuji Oarashi yang punya lengan yang sangat besar dan juga berotot. Amaryllis lalu memegang lengan Oarashi sambil bertanya apa dia boleh menyentuhnya. Sontak kegarangan Oarashi menghilang dan dia berubah menjadi pria yang lembek karena wanita. Tidak hanya Oarashi, tapi semua prajurit yang ada di sini juga menjadi terpesona oleh kecantikan Amaryllis. Oarashi berkata ke Amaryllis dia boleh melihat ototnya sepuasnya. Amaryllis berkata dia tidak punya saudara laki-laki. Jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang jantan. Dan omongan Amaryllis ini ditanggapi dengan sorakan oleh semua prajurit. Sementara itu Kohaku sekarang berhasil menyelinap dan Kohaku menuju ke bagian akar pohon besar ini. Berbekal penglihatan yang bagus dan juga pengetahuan dari kerajaan sains, Kohaku merasa sangat yakin kalau sesuatu di bawah pohon ini adalah sesuatu yang Senku cari-cari. Tapi tiba-tiba masalah datang di tempat Amaryllis. Kirisame tiba di sini dan Kirisame marah-marah karena di sini terlalu berisik. Semua orang termasuk Amaryllis langsung panik melihat kehadiran Kirisame ini. Tapi tidak berselang lama Kohaku sudah kembali ke sini tanpa disadari Kirisame. Dan Kohaku mengatakan apa yang dia temukan di bawah sana. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana memberitahu Senku informasi ini. Kembali lagi ke gua persembunyian. Di sana tim sains sudah merampungkan pembuatan mesin tadi. Dan setelah beberapa penggabungan, akhirnya mereka sudah mendapatkan motor tikus yang memiliki 4 roda. Dan Gen langsung paham kalau motor tikus ini bisa digunakan untuk berkomunikasi. Kembali ke istana. Di sana semua gadis yang baru saja terpilih mengikuti sebuah pelatihan tambahan sebelum bertemu dengan ketua. Dan para gadis ini diminta untuk berjalan dengan anggun sambil menyeimbangkan bambu yang ditaruh di atas kepala. Bambu ini sendiri diisi dengan sedikit air. Terlihat Kohaku dan Amaryllis yang bisa melakukannya dengan lancar. Tapi untuk Ginro dia cukup kesusahan. Di sini Ginro bertanya ke Kohaku kenapa tidak mencoba berteriak saja seperti saat misi perebutan mobil lab. Tapi Kohaku juga sadar kalau itu adalah ide yang buruk. Dan bisa saja nanti Kohaku malah akan diinterogasi karena melakukan tindakan mencurigakan. Dan tiba-tiba Ginro mendapatkan gamparan keras dari seorang ibu-ibu. Sepertinya ibu-ibu ini adalah orang yang mengawasi pelatihan tambahan ini. Dan ibu-ibu ini menjelaskan kalau pelatihan ini akan berlangsung selama 1 minggu. Dan setelahnya para gadis ini baru akan benar-benar masuk ke dalam istana. Dan di tengah pelatihan ini Kohaku mendengar Senku yang mengirimkan pesan baru. Di pesan ini Senku berkata sebentar lagi akan ada sesuatu yang sangat menarik. Dan itu adalah seekor tikus ilmu pengetahuan.
Benar saja, tiba-tiba ada seekor tikus mainan yang masuk ke dalam rumah pohon. Dan para penjaga di sini tidak bisa menangkapnya karena tikus ini berjalan dengan sangat cepat. Gen mengakui kalau pembuatan mobil tikus ini tidak begitu sempurna. Dan hasilnya mobil tikus itu berjalan dengan kacau dan tidak teratur. Tapi itu tidaklah masalah karena justru mobil tikus ini akan terlihat lebih natural. Dan Kohaku berhasil menangkap mobil tikus ini dengan sempurna. Hebatnya, bambu yang ada di atas kepala Kohaku masih menempel di sana dengan sempurna. Tapi pada akhirnya Kohaku kena marah ibu-ibu pengawas tadi. Tapi Amaryllis berhasil menjelaskan kalau ada tikus besar dan Kohaku membantu menangkapnya. Dan pada akhirnya Kohaku tidak mendapatkan hukuman apapun. Luar biasa sekali duet Kohaku dan Amaryllis ini. Kemudian Gen mengabarkan lewat anting kalau saja Kohaku menemukan sesuatu, Kohaku bisa mengirimkan surat dengan mobil tikus ini. Kohaku dan Amaryllis tidak tahu surat itu apa. Tapi menurut Kohaku, sepertinya tikus ini bisa digunakan untuk mengirimkan sinyal darurat atau semacamnya. Dan Ginro tiba-tiba ingat sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kejadiannya setelah perang antara Kekaisaran Tsukasa dengan Kerajaan Sains. Saat itu seseorang membuat kelas membaca dan menulis untuk orang-orang desa Ishigami. Terlihat Ginro dan Suika yang ikut di kelas ini dengan antusias, tapi tidak dengan Ginro yang malah sibuk bermain. Ginro juga meledek Ginro yang mengikuti kelas sains, tapi Ginro tidak peduli dengan gangguan Ginro ini. Dan terlihat Ginro yang sudah bisa menulis beberapa huruf hiragana. Ginro menjelaskan ke Ginro kalau orang-orang modern bisa menulis dan membaca huruf-huruf ini. Mereka juga bisa menulis kata dengan ini dan menyatukan kata-kata ini menjadi sebuah surat. Dan surat ini bisa menjadi cara komunikasi yang sangat berguna ketika mereka sedang tidak berada di dalam tempat yang sama dan waktu yang sama. Dan inilah salah satu alasan dibuatnya kelas sains ini. Kembali ke waktu yang sekarang, Amaryllis akhirnya paham apa itu surat dan Amaryllis tahu kenapa Senku mengirimkan mobil tikus. Sekarang Amaryllis merasa tenang karena ada Ginro yang pernah ikut di kelas sains itu. Tapi yang menjadi masalah ternyata Ginro tidak ikut dalam kelas sains itu dan Ginro lebih mementingkan permainannya. Dan sekarang Ginro merasa menyesal kenapa dahulu dia tidak ikut kelas sains saja. Tapi bukan Kohaku namanya kalau langsung menyerah. Kohaku langsung merobek gaun yang dia gunakan dan Kohaku berkata dia punya rencana yang bagus. Setelah selesai, Kohaku mengirimkan surat ini dengan mobil tikus. Ternyata selama ini Suika terus mengawasi istana dari dekat gerbang. Dan Suika melihat mobil tikus yang dikirimkan Kohaku ini. Suika lalu menangkapnya dan Suika melihat ada sobekan sesuatu di dalamnya yang berisikan tulisan. Dan Suika langsung kembali ke goa persembunyian. Semua orang lalu melihatnya tapi tidak ada seorang pun yang paham apa isi surat ini. Dan Senku teringat dengan acara kuis yang ada di TV zaman dulu. Tapi Gen cukup memakluminya karena tim mata-mata berisi orang-orang yang tidak bisa menulis. Pertama-tama Senku ingin tahu maksud dari 4 gambar ini. Senku mengira gambar paling atas adalah gambar es krim, yang tengah adalah gambar Hyuga dan yang paling bawah adalah mesin. Senku tidak paham kenapa Hyuga dimasukkan ke dalam mesin. Tapi sepertinya isi pesannya bukanlah seperti itu. Senku yang frustasi langsung menyerah dan menyerahkan pemecahan kode kepada sang mentalis. Gen berkata memahami gambar ini hanya dari gambar saja itu akan mustahil. Dan mereka harus melakukan pendekatan dari hati.
Gen mengajak semuanya untuk memposisikan diri sebagai orang yang menulis surat ini. Gen merasa Kohaku pasti akan menggunakan gambar yang paling sederhana supaya pesannya mudah dipahami. Tapi Kohaku harus memastikan juga kalau gambar-gambar ini tidak akan dipahami oleh orang dari pulau ini. Jadi serangkaian gambar-gambar ini pasti adalah istilah tentang sains. Senku melihat lagi gambar es krim tadi, dan Senku ingat mereka pernah membuat plastik yang bentuknya mirip seperti ini. Tapi sepertinya tim mata-mata tidak butuh plastik. Gen kemudian masuk ke dalam mode fokus maksimal, dan Gen mulai mengidentifikasi gambar bercak darah. Gen merasa bercak darah ini adalah petunjuk untuk mengatakan kata darah, yang dalam bahasa Jepang dibaca chi. Selanjutnya, gambar yang mirip hyoga ini seperti menunjukkan tombak. Dalam bahasa Jepang, tombak dibaca yari, atau mungkin kata lain seperti kuat suyoi, panjang nagai, atau seram kowai. Dan Gen sangat yakin kalau Ginro tidak akan berani menggores jarinya untuk menulis pesan ini. Jadi sudah pasti yang menulisnya adalah Kohaku. Selanjutnya adalah gambar seperti mesin ini. Bisa jadi ini adalah simbol tungku yang dibaca danro, atau panas, atsui, atau hangat, attakai, atau panggang, poka-poka. Sekarang tugas mereka hanya menyusun kata-kata ini supaya mendapatkan kalimat yang benar. Dan Senku menghitung ada 69 kemungkinan kalimat yang bisa terjadi. Tapi dari semua itu, akhirnya mereka sudah mendapatkan pesan yang Kohaku ingin katakan. Dalam bahasa Jepang kalimatnya berbunyi seperti ini: Pura Cina ga ata, yang artinya platinum ada di sini. Di istana ini ada pohon besar yang menjadi tempat hidup banyak orang. Dan di bagian akar pohon tempat ketua berada, di dalamnya ada benda bulat buatan manusia. Benda itu sudah pasti berada di sana dalam waktu yang sangat lama. Dan hanya ada satu kemungkinan benda yang bisa bertahan selama ribuan tahun. Itu adalah benda peninggalan astronot ISS, dan itu adalah peti harta karun yang terhebat yang kita kenal dengan kapsul luar angkasa Soyuz. Sekarang lokasi kapsul Soyuz sudah mereka temukan, dan dengan platinum yang ada di dalamnya mereka bisa membuat cairan pembangkit yang tidak terbatas. Dengan begitu mereka bisa membangkitkan seluruh anggota kerajaan sains yang sekarang masih menjadi batu. Cara seperti apa yang akan Senku gunakan untuk mengambil kapsul luar angkasa itu? Apakah tim sains akan ikut menyusup ke dalam istana? Atau tim mata-mata saja sudah cukup? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.